Ini kemarin saya update NIK, kira-kira sudah bisa lolos atau belum? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang namanya error 400, terdapat daya tampung yang invalid. Oke, yang seperti ini harus dicek dulu. Oke, coba ini cek. Iya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Gang Onodokus by Master Mendem. Kali ini saya mau mereview invalid daya tampung pada saat sinkronisasi. Oke, kita buka aplikasi tercinta kita, Neo Feeder. Oke, kita klik yang app, biarkan jalan dulu. Oke, ini ada tanda-tanda pergerakan ya. Biarkan selesai. Akan terbuka comment from seperti ini. Ada beberapa PC yang kurang high. Biasanya comment from yang terakhir ini tidak tertutup otomatis, bisa di minimize atau mungkin di close, boleh. Oke, sekarang saya buka browsernya. Kita buka manual dengan alamat tetap localhost .28100. Oke, kita tunggu. Tereret. Nah, sambil kita tunggu, kita nanti juga buka aplikasi untuk menginput daya tampung. Nah, daya tampung itu kalau di Neo Feeder berada di menu pelengkap, sub menunya itu setting periode perkuliahan. Oke. Nah, ini sudah saya jadikan shortcut. Jadi pada saat aplikasi sudah saya running, maka saya tinggal pencet satu shortcut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah terbuka. Saya persiapan satu ini Open Feeder. Ini menjadi teman setia Ops, karena kalau mau dibuka di website maka aplikasinya harus di running dulu. Maaf. Jadi biarkan aplikasinya di running dulu. Kalau aplikasinya sudah terbuka, baru yang website, yang via web itu juga bisa dijalankan. Tereret. Nah, ini karena masih pagi juga sambil ngopi sepertinya, nunggu diseruput dulu kopinya. Oke, app-nya sudah terbuka. Yang di sini juga langsung refresh. Kalau alamat yang Open Feeder itu localhost .28025. Ini sudah terbuka. Satu lagi web service. Yang ini adalah importer. Oke, alamat importernya localhost .2 quartet 5. Oke. Yang ini saya login. Yang ini juga kita pilih periodenya. Oh, ini periode genapnya sudah muncul. Jadi yang saya bahas di depan tadi, di Neo Feeder pada saat semesternya sudah muncul, maka harus setting periode perkuliahan. Nah, ini saya sinkron baru kemarin ini. Ops. Silakan cek koneksi internet. Wah, ini dia ternyata saya ketemu. Jadi pada saat koneksi internetnya kurang bagus di awal setelah login, maka ada cek versi aplikasi. Oke, kalau yang terjadi seperti ini, mohon jangan panik, jangan di uninstall ya. Kita cek aja koneksi internetnya.
Oh, bentar, ini kayaknya koneksi internetnya kurang bagus. Saya pakai tethering wifi saja yang dari handphone. Oke, sebentar ya. Ini bisa dimungkinkan untuk wifi saya yang ada di rumah. Ini lagi ada masalah. Bentar. Oke, wifi saya matikan, hotspot saya nyalakan, lanjut ke seluler. Nah, ini sudah muncul otomatis. Oke. Nah, jika tidak koneksi, maka setting di hotspot yang ada di HP, silakan dibuka manajernya. Ada pita access point-nya, dijadikan yang pita 5 GHz. Kalau yang 2,4 laptopnya nggak support. Oke. Saya konekkan lagi. Teret 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 teret. Oke. Oke. Nah, kalau teman-teman ada kendala seperti tadi pada saat setelah login, internetnya kok tiba-tiba tertutup dan close seperti tampilan penyalahgunaan aplikasi. Oke, cukup dicek koneksi internetnya dan refresh lagi, home fix. Oke, sudah. Saya lanjut ke menu sinkronisasi. Nah, pada saat menu sinkronisasi kira-kira nanti ada terjadi invalid daya tampung tidak? Jadi pada saat sinkronisasi, karena mendem belum mengisi daya tampung ya, daya tampung masih kosong untuk yang 2022 genap. Jadi perkuliahan semester genap mendatang. Di daya tampung juga memiliki tambahan menu, yaitu detail ya. Jadi yang kemarin hanya menu-menu umum, jadi yang registrasi berapa, yang diterima berapa, yang mengundurkan diri, yang lolos seleksi, oke, yang ngeceknya seputar itu. Nah, sekarang ditambahi dari jalur-jalur itu, mana yang dari bidik misi, mana yang dari jalur mandiri PTS, mana yang dari jalur PTN untuk yang PTN, untuk yang dari SBMPTN, SNMPTN ya. Oke. Nah, sekarang ini kemarin saya update NIK, kira-kira sudah bisa lolos atau belum? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang namanya error 400, terdapat daya tampung yang invalid. Oke, yang seperti ini harus dicek dulu. Oke, coba ini, cek here. Cek here. Oke, nah ini ada prodi-prodi ini yang daya tampungnya masih belum diisi. Ngeceknya sebenarnya di mana? Kalau tidak klik here itu tadi, ceknya bisa dari menu pengaturan. Di sini ada validasi feeder. Nah, pada saat validasi feeder, ini prosesnya untuk yang validasi wajib data mahasiswa biasanya lama sekali. Oke, ini yang poin ke 1. Jadi ini ada tab kedua, tab ketiga. Yang kita cari adalah tab ketiga. Kita ganti aja yang bagian belakang ini dengan 3. Habis itu kita enter. Nah, dia akan lari langsung ke tab validasi wajib pengaturan periode. Oke. Kita tengok, sebenarnya kalau kita entry di aplikasi itu, kita entry-nya di menu pelengkap,
pengaturan periode. Oke. Nah, ini yang genap memang masih belum ada. Jadi kita harus ngisi satu persatu, misalkan seperti ini. Oke. Saya coba isi pendidik S3 pendidik. Oke, ini. Nah, ini saya kosongin dulu. Oke. Ini saya kosongin dulu. Kasih 0, bukan kosong, maaf. Nah, tanggal awal mundur diri juga 0. Tanggal awal perkuliahan dan akhir perkuliahan biasanya saya ikut di kalender akademik. Kalau di tempat kami, oke, saya referensinya di kalender akademik yang ada di universitas. Oke, di kalender akademik yang tahun akademik 2022 garis miring 2023 perkuliahan semester. Oh, ini yang ganjil. Ini yang genap 27 Februari sampai 1 Juli. Oke, biasanya kalau setting periode perkuliahan yang ada di Neofeeder, saya memakai tanggal awal perkuliahan dan akhirnya saya mengikuti mendekati awal semester ganjil berikutnya. Kenapa? Kalau saya isi 1 Juli sesuai dengan real di lapangan, maka di tanggal 2 sampai mungkin tanggal 31 Agustus, jika ada mahasiswa keluar, mahasiswa lulus, maka akan masuk di luar setting periode. Oke, jadi saya habiskan waktu perkuliahan di setting periode perkuliahan di Neofeeder itu mendekati awal perkuliahan semester berikutnya. Jadi ini saya pakai 7 Februari. Nah, ini tanggalnya saya pakai tanggal 27 Februari, yang di sininya saya pakai Agustus tanggal 31. Oke. Ini saya simpan. Atau mungkin saya cek dulu. Oh, saya simpan aja dulu. Nah, ini sudah ada satu. Jika banyak apa seperti ini, nah kita gunakan web service. Oke, web service ini dulu pernah ada yang saya gunakan di data pelengkap setting periode perkuliahan. Nah, ini belum saya pakai yang semester kemarin. Oh, lisensi expired. Kemarin saya menggunakan tools yang ada di Feeder. Oh, alhamdulillah, ini yang Feeder importer sudah ada update-nya. Oke, terima kasih. Silahkan diklik untuk lanjut update. Master import data pelengkap periode perkuliahan. Nah, yang semester kemarin yang 2022 ganjil saya gunakan importer. Saya coba untuk yang semester ini saya gunakan yang Open Feeder. Oke, saya download dulu template-nya. Saya tunggu terbuka dulu. Wah, ini dikasih kesempatan untuk nyeruput kopi lagi sambil ditemani oleh kokok ayam di pagi hari. Oke.
Oke, yang ini template import perkuliahan yang dalam kurung 1, karena kemarin saya pernah import juga. Oke, saya tunggu terbuka dulu aplikasinya, Excelnya. Oke, di sini ada satu file semester, tanggal awal perkuliahan tadi, tanggal akhir, target mahasiswa baru, pendaftaran ikut seleksi, pendaftaran lulus seleksi, daftar ulang, jumlah mengundurkan diri, minggu pertemuan, yang ini kode prodi. Oke, saya coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya sudah menyiapkan ini. Oke, saya coba dulu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya kelebihan 1, yang F saya hapus. Oke. Tahunnya, tahun dulu, bulan, tanggal. Oke, 27 Februari 2023 dan 31 Agustus 2023. Oke, ini semesternya juga sudah semester ini. Saya copy, saya oper ke template Excelnya. Set. Alhamdulillah masuk. Apa filenya sudah sesuai, semester sudah, tanggal awal sudah, tanggal akhir sudah, target ikut seleksi, lulus, daftar ulang, mundurkan diri, jumlah minggu pertemuan, dan prodi. Oke, saya pakai header yang asli bawaan dari aplikasi OpenFeeder. Saya hapus. Oke, saya simpan dulu. Sudah. Oke, template import perkuliahan yang dalam kurung 1. Terus file. Oke, saya upload dulu. Saya proses. 61. Alhamdulillah, yang tadi sudah masuk 1 prodi. Oke. Nah, filternya ini saya filter yang belum. Oke, saya sinkron semesternya. Bentar, biasanya ini ada loadingnya. Oke, 2022. Nah, ini masih loading sepertinya. Harusnya 22 genap. Oke, saya coba insert saja tanpa filter ini dan yang belum statusnya. Oke, saya coba sinkronisasi. Data gagal. Target mahasiswa baru harus diisi. Saya coba lihat yang gagal. Oke, yang ini sudah. Saya coba lagi. Atau mungkin ada penyesuaian di aplikasinya.
gagal. Oke, sepertinya memang ada penyesuaian di aplikasi OpenFeeder yang masih belum update. Oke, kita tunggu yang dari aplikasi OpenFeeder. Saya coba gunakan yang importer. Yang importer sama prosesnya. Yang ini juga download template. Oke, sabar dulu, masih download. Simple perkuliahan. Oke. Yang ini oke. Atau mungkin memang tidak boleh 0 ya. Oke, saya coba dulu. Tadi ini saya masuk ke sini, tanggal awal, tanggal akhir. Oke, ternyata template-nya sama. Saya hapus juga. 2022 genap. Oke, saya upload dulu filenya. Oke, 61 datanya sudah masuk. Saya filter. Saya refresh dulu. Oke, ini sudah masuk yang genap. Statusnya belum diproses. Saya filter. Berapa rekod datanya? Ada 61. Import ke PDDV. Oke, yang ini yang genap sudah muncul. Metodenya insert. Saya upload. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Berhasil. Oke. Ini tadi yang sudah diupdate web service-nya. Mungkin ada penyesuaian di struktur tabelnya. Oke. Yang OpenFeeder, jangan berkecil hati, sebentar lagi saya yakin juga tim dari dev-nya OpenFeeder, Suteki juga Mata Air juga akan memproses data ini. Yang gunakan OpenFeeder, kita tetap gunakan OpenFeeder. Yang gunakan feeder importer juga silakan gunakan feeder importer. Oke, saya lihat di daya tampung, kira-kira ini masih ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah nggak ada. Yang ini saya refresh, ini harus ada 62 prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah masuk. Berapa jumlah rekodnya? Oh, maaf, kayaknya hang ini. Saya refresh ulang. Benar. Exit page. Oke, saya refresh lagi. Alhamdulillah, yang ini saya turun ke bawah pelan-pelan. Ada 62 prodi yang terupdate. Oke. Sekarang saya masuk ke menu sinkronisasi. Nah, ini harusnya bisa tersinkron. Oke. Nah, terus tambahnya gimana? Sambil kita tunggu, di tab yang ini kita coba lihat. Di menu melengkap, periode perkuliahan. Oke. Nah, kalau dulu kan hanya ini. Sekarang di bawahnya ada tambahan. Tambah daya tampung jalur pendaftaran.
Oke, dia dari mana aja? Itu saya coba tengok. Oh, ini dari program kerjasama perusahaan, prestasi, penelusuran minat bakat yang PMDK, seleksi mandiri, ujian masuk bersama lainnya, seleksi nasional berdasarkan tes seleksi nasional SNBT, seleksi nasional berdasarkan prestasi, oke, program internasional. Oke, ini misalkan tidak saya isi dulu, kira-kira pada saat sinkronisasi terkirim atau tidak. Saya coba, mudah-mudahan terkirim dulu ini. Oke, jadi kita bisa melengkapi di menu barunya supaya kita bisa memproses data untuk yang jenis jalur daya tampungnya sambil jalan. Oke, saya coba ini bisa masuk atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Terererereret. Oke, ayo, come on. Get listing data. Ini biasanya akan muncul kotak hitam sebentar. Comment from menandakan jalurnya terbuka. Statusnya juga harus connect. Nah, ini lumayan lama. Oke, send data to server. WiFi tethering dari HP ini juga harus stabil. Ya. Saat digunakan sinkronisasi, HP-nya juga jangan digunakan untuk buka yang lain. Alhamdulillah, prosesnya berhasil. Berarti daya tampung yang diwajibkan untuk sinkronisasi, sementara yang master yang atas dulu. Jadi master yang atas ini yang menjadi trigger sinkronisasi wajib. Oke, untuk yang jalur pendaftaran di daya tampungnya belum diwajibkan. Tapi ingat ya, menu daya tampung ini tertutup sama semester periode aktif. Jadi sebisa mungkin di jalurnya juga harus diisi sesuai dengan target. Nah, kalau bisa di checkpoint 1, nah itu di awal perkuliahan, 2 bulan awal perkuliahan. Terima kasih. Jika ada kesulitan yang invalid daya tampung, silahkan diproses seperti tadi. Bisa dengan cara manual dari UI-nya, user interface-nya NeoFeeder, jadi langsung dari aplikasi NeoFeeder, atau menggunakan web service. Oke, bisa dengan OpenFeeder, sebentar lagi mungkin akan diupdate, atau yang sudah diupdate menggunakan importer. Terima kasih. Jangan lupa jika ada kritik dan saran, jika ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar. Oke. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan jika ada yang kesulitan yang sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantuan supportnya untuk channel ini. Dadah dan salam sehat, salam satu jalur. Semoga pengelola PDDT selalu sehat walafiat. Terima kasih.